Dewa Perang Yesikai. Bab 1061. Apa, sudah 2,5 hari. Ghost menggelengkan kepalanya, pikirannya kosong dan dia tidak bisa mengingat apapun. Yah, sejujurnya, saat kau dikirim ke sini, semua orang terkejut. Gusin berkata sambil duduk di samping, wajahmu berlumuran darah, dan pakaianmu terbakar hingga compang camping. Kami harus menyerah dalam pengobatanmu beberapa kali. Benarkah? Ghost menggaruk kepalanya. Bagi orang yang amnesia, dia tidak tahu apa itu kultivasi. Meskipun otaknya telah kehilangan ingatannya, Ghost tetaplah seorang kultivator. Kekuatan fisiknya jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Selama cederanya tidak fatal, dia akan dapat pulih dengan cepat. Sepertinya kau masih cukup kuat, dan sepertinya lukamu sudah pulih dengan baik. Gusin melepaskan perban dan memeriksa luka hantu itu dengan hati-hati. Seharusnya baik-baik saja setelah beberapa kali penggantian obat, tapi pemulihan dari amnesia adalah suatu masalah. Siner, kamu di sini. Pada saat ini, seorang dokter berjas putih masuk dari pintu. Dia tampak cukup terpelajar. Dia pasti ayah Gusin. Kau sudah bangun. Dokter itu menatap hantu yang sudah bangun itu, nadanya penuh kegembiraan. Jika kau tidak bangun, kau mungkin akan menjadi sayur. Ayah, dia tampaknya kehilangan ingatannya, kata Gusin. Yah, gelombang kejut ledakan itu merusak otaknya, dan amnesia mungkin saja terjadi, tetapi setidaknya dia bisa menyelamatkan nyawanya. Dokter itu duduk di sebelah Ghost. Anak muda, apakah kamu masih ingat apakah kamu punya keluarga, atau dengan kata lain, apakah kamu penduduk asli Donghai? Ayah, ku dengar dia tidak memiliki aksen Donghai, dan dia terdengar seperti orang utara. Gusin sangat berhati-hati. Meskipun Ghost sudah lama tinggal di Eropa, dia masih memiliki aksen Yanjing. Dari titik ini, orang dapat menganalisis dari mana kira-kira asal seseorang. Kedengarannya begitu juga bagiku. Apakah kau ingat untuk apa kau datang ke Donghai? Tanya dokter itu lagi. Ayah, ledakan itu terjadi di rumah sewa murah tempat orang luar berkumpul. Jelas dia ada di sini untuk bekerja. Sebelum Ghost sempat berbicara, Gusin menjawabnya. Kamu masih gadis kecil, dan kamu bahkan tidak mengenalnya, jadi bagaimana kamu tahu semua ini? Dokter itu mengambil pena di tangannya dan menepuk kepala Gusin dengan lembut. Aku hanya menebak. Tidak sulit untuk menilai. Gusin memalingkan wajahnya dengan malu-malu. Baiklah, perkenalkan diri saya. Saya dokter yang menangani Anda. Nama saya Gu Jian. Anda dapat memanggil saya, Dokter Gu, mulai sekarang. Ini putri saya, Gusin. Ayah, aku baru saja memberitahunya. Baiklah kalau begitu. Kami akan membutuhkanmu untuk mengurus pasien di masa mendatang. Gu Jian mengangguk dan menatap hantu itu lagi. Yah, kami tidak menemukan dompet atau identitasmu di tempat kejadian, jadi kami juga tidak bisa mendapatkan informasimu. Sebaiknya kamu beristirahat dulu di sini. Polisi sudah berusaha mencari informasi tentangmu dan kemudian memberitahu keluargamu. Setelah mengatakan ini, Gu Jian berbalik dan meninggalkan bangsal. Gusin, aku tidak punya uang sekarang, dan aku tidak tahu di mana harus mencari anggota keluarga. Bagaimana dengan biaya pengobatan? Apa yang harus kulakukan? Hantu itu beristirahat, tetapi dia segera menyadari sebuah masalah. Dia tidak punya uang sekarang, dan yang terpenting adalah dia telah kehilangan kontak dengan Istana Dunia Bawah. Prajurit Istana Dunia Bawah yang bermartabat itu, tidak punya uang untuk menemui dokter di Rumah Sakit Laut Cina Timur. Baiklah. Kalau kau benar-benar tidak dapat menemukannya, kau dapat membuat perjanjian dengan pihak rumah sakit dan membayar kembali uangnya secara perlahan. Gusin menjelaskan. Oh, begitu. Hantu itu mencoba mencari informasi di otaknya, tetapi tak lama kemudian, ia merasakan sakit kepala yang luar biasa. Baiklah, jangan dipaksakan. Mungkin di masa depan kamu akan melihat sesuatu yang merangsang sarafmu dan ingatanmu akan pulih. Gusin menghibur. Terima kasih. Hantu itu mengangguk, bangkit dari tempat tidur dan meregangkan tubuhnya. Dia adalah orang tanpa ingatan, tanpa identitas, tanpa nama, tanpa keluarga, seperti orang asing yang jatuh dari langit dan tidak memiliki hubungan dengan dunia. Cepatlah datang, ada masalah di luar. Saat itu, terjadi keributan di luar. Melihat ke arah pintu, banyak dokter, perawat, dan bahkan pasien berlarian ke sana. Tunggu di sini sebentar, aku akan pergi melihat. Gusin bergegas keluar. Hantu itu tampak seperti bayi yang penasaran.
Di luar sangat berisik, bagaimana mungkin dia bisa bersabar? Gu Xin tidak berjalan jauh sebelum mengikutinya keluar. Apa yang terjadi? Hantu itu melihat ke kejauhan dan melihat sekelompok orang membuat keributan, termasuk belasan pemuda yang tampak seperti penjahat. Paman, apa yang terjadi di sana? Tanya hantu itu sambil memegang lengan seorang pria di sebelahnya. Sepertinya ini perselisihan medis. Gangguan medis? Apa itu gangguan medis? Gumam Ghost. Baru saja kehilangan ingatannya, dia tidak tahu banyak hal, bahkan beberapa hal sehari-hari. Ghost menerobos kerumunan dan maju untuk memeriksa. Sekelompok pemuda mengelilingi Gu Jian. Pemimpin itu bahkan mencengkeram kerah baju Gu Jian. Di samping, Gu Xin terhalang di luar kerumunan. Singkatnya, apakah kamu akan membayar ganti rugi atau tidak? Seorang pria kekar yang mencengkeram kerah baju Gu Jian berteriak keras. Tuan, jika Anda bersikap seperti ini, saya akan memanggil polisi. Gu Jian bertindak sangat tenang dan mencoba menenangkan pihak lain berkali-kali, tetapi... Ledakan. Detik berikutnya, Gu Jian dipukul di wajah oleh pria kekar itu dan jatuh ke tanah. Beraninya kau menelepon polisi. Aku akan menghajarmu sampai mati. Beberapa pria kekar bergegas maju, tampak sangat arogan. Entah mengapa, petugas keamanan belum datang. Melihat para pengacau ini memukul orang-orang di samping begitu takut sehingga mereka segera mundur. Pada saat ini, sesosok mungil muncul dari kerumunan. Itu adalah Gu Xin. Ayah, apakah ayah baik-baik saja? Gu Xin memeriksa luka-luka Gu Jian dengan khawatir. Kacamatanya pecah dan wajahnya bengkak. Gu Xin menangis karena panik. Cepat pergi. Gu Jian mendorong Gu Xin dengan lembut. Tidak, aku tidak akan pergi. Sebenarnya ada seorang perawat muda. Saudara-saudara, berikan aku. Sebelum lelaki kekar itu bisa menyelesaikan kata-katanya, semua orang tiba-tiba merasakan kilatan di depan mata mereka, dan sesosok muncul di depan semua orang seperti embusan angin. Hantu itu mengulurkan tangan dan mencengkeram pergelangan tangan orang kuat yang memimpin. Tangannya seperti penjepit besi dan memutarnya dengan keras. Rasa sakit yang hebat membuat orang kuat itu berlutut dan berteriak kesakitan. Itu dia. Gu Xin menatap hantu di depannya yang tampak seperti penyelamat dari surga. Selain terkejut, dia juga khawatir apakah hantu itu bisa menandingi orang-orang ini. Dia mengenakan gaun rumah sakit, dia baru saja bangun, fungsi tubuhnya belum pulih, dan ada lebih dari selusin orang di seberangnya. Hantu itu berwajah dingin dan melirik semua orang, bagaikan seekor binatang lapar yang tengah menatap belasan domba. Wah, tahukah kau siapa aku? Kau mencari kematian. Sebelum lelaki kekar itu menyelesaikan kata-katanya, Ghost menendangnya sejauh 7 atau 8 meter, dan berhenti saat ia menghantam dinding. Mata semua orang hampir terbelalak. Apakah dia Bruce Lee? Ia sangat jago bertarung. Ayo. Melihat ini, orang-orang lainnya juga bergegas maju. Namun, bagaimana mungkin orang biasa bisa menandingi para kultivator? Hantu itu menjatuhkan lebih dari selusin orang ke tanah hanya dengan beberapa gerakan. Mereka sangat kesakitan sehingga mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Hanya dalam waktu 10 detik, semua pembuat onar itu tersungkur dan memohon belas kasihan. Semua orang yang hadir membuka mulut mereka membentuk huruf O, menatap hantu itu dengan mata tercengang. Ini pasti seorang ahli bela diri yang baru saja keluar dari pengasingan. Bab 1062. Apakah kamu baik-baik saja? Gu Xin bereaksi cepat dan maju untuk memeriksa Ghost. Dia masih memiliki luka di tubuhnya, jadi bagaimana dia bisa bertarung dengan orang lain? Aku baik-baik saja, tolong lihat luka ayahmu. Ghost menggelengkan kepalanya. Beberapa dokter dan perawat yang bereaksi cepat datang untuk membantu Gu Jian berdiri dan membawanya untuk membersihkan lukanya. Hati-hati. Gu Xin melihat belasan orang pembuat onar di tanah. Meskipun dia bisa melihat bahwa Ghost sangat kuat, dia tetap mengingatkannya untuk berhati-hati. Bagaimanapun, dia masih seorang pasien. Ketika menghadapi hal seperti itu, petugas keamanan belum datang, dan pasien dibiarkan menghadapinya. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Ghost menatap tangannya dengan heran. Mungkin, dibandingkan dengan para penonton itu, dia lebih terkejut dengan kekuatannya sendiri. Tadi, dia hanya ingin membantu Gu Xin memblokir serangan gangster itu secepat mungkin, tetapi dia langsung menyerbunya. Dia sekarang amnesia dan tidak tahu bahwa dia memiliki kekuatan internal, jadi dia sangat terkejut dengan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan ini. Mengenai menghadapi selusin gangster yang tersisa,
Ghost tidak tahu bagaimana dia bisa dengan mudah menghindari dan melakukan serangan balik terhadap serangan mereka. Faktanya, sebagai salah satu dari 4 jenderal Istana Hades, dia tidak hanya memiliki kekuatan internal yang dalam, tetapi juga ahli dalam seni bela diri. Dia sudah memiliki ingatan otot untuk bertarung, dan dengan penggunaan kekuatan internal, bahkan jika ada 30 gangster lainnya, itu tidak masalah. Lebih dari selusin pembuat onar, dengan susah payah, bangkit dari tanah dan menatap pemuda di depan mereka dengan sedikit ketakutan. Dia jelas hanya seorang pasien, jadi bagaimana dia bisa begitu berkuasa di sini? Nak, siapakah kamu? Tanya salah seorang di antara mereka, dan suaranya tidak lagi berteriak, seolah-olah dia takut hantu itu akan menyerang lagi. Aku juga tidak tahu. Hantu itu sedikit malu. Pertanyaan ini benar-benar tepat sasaran. Dia benar-benar tidak tahu siapa dirinya. Bos, orang ini tampaknya kehilangan ingatannya. Seseorang berbisik kepada lelaki kekar yang memimpin kelompok itu. Polisi ada di sini. Pada saat ini, terdengar teriakan dari kerumunan di belakang. Mundur dulu. Pria kekar itu menatap tajam ke arah Ghost, meninggalkan peringatan, dan buru-buru meninggalkan rumah sakit bersama sekelompok gangster. Di klinik. Terima kasih banyak atas apa yang telah kau lakukan tadi. Gusin membungkuk dalam-dalam kepada Yulin. Perawat di sampingnya juga memiliki ekspresi kagum di wajahnya, dengan bintang-bintang di matanya. Semua orang telah melihat seni bela diri Ghost tadi. Mereka takut pada para gangster itu sebelumnya, tetapi sekarang setelah para gangster itu diusir, mereka semua bergegas dan meminta informasi kontak Ghost. Ahem, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, apakah dokter Gu baik-baik saja? Ayahku baik-baik saja, tetapi pipinya bengkak. Orang-orang itu sangat menyebalkan. Gusin mendengus dingin. Memang, siapapun akan marah jika anggota keluarganya terluka. Siapakah mereka? Terus terang saja, pembuat onar medis adalah mereka yang datang ke rumah sakit khusus untuk membuat masalah. Nada bicara Gusin penuh dengan kebencian. Ini cerita yang panjang. Jika ada kesempatan, aku akan menceritakannya nanti. Gusin mendesah, seolah-olah ada sesuatu yang sedang dipikirkannya. Baiklah. Din, kamu di sini. Pada saat ini, Gusin tiba-tiba berdiri dan melihat ke arah pintu. Ghost juga menoleh. Seorang pria parubaya dengan rambut abu-abu dan penampilan yang baik dan ceria masuk. Terima kasih atas apa yang terjadi tadi. Dekan menepuk bahu Ghost dengan lembut. Saya sudah sering melihat pembuat onar medis, tetapi sebagian besar petugas keamanan rumah sakit hanya untuk pamer dan tidak berguna. Terima kasih atas bantuan Anda kali ini. Saya berterima kasih atas nama seluruh rumah sakit. Din, Anda terlalu baik. Saya hanya bertindak berani. Selain itu, dokter. Gu juga dokter yang merawat saya. Berkat dia, saya dapat menyelamatkan hidup saya. Sebenarnya, saya masih punya satu hal lagi yang ingin saya tanyakan. Dekan melanjutkan, saya sudah berdiskusi dengan pimpinan lain dan ingin mempekerjakan Anda sebagai satpam rumah sakit. Bagaimana menurut Anda? Ini. Ghost ragu-ragu. Sebenarnya, aku hanya bersikap berani dan benar, dan aku tidak bermaksud meminta imbalan apapun. Haha, kami juga tertarik dengan kemampuanmu. Kau sudah kehilangan ingatanmu sekarang, tapi melihat kemampuanmu, kurasa kau pasti pernah berlatih bela diri sebelumnya. Kau seharusnya bekerja sebagai pengawal pribadi. Menurutku ini ide yang bagus. Manfaat karyawan rumah sakitnya bagus, dan kamu bisa melunasi tagihan medis secara perlahan. Gusin juga menyarankan. Ya, kalau Anda bekerja di rumah sakit, biaya pengobatan bisa didiskusikan. Dekan mengangguk. Kalau begitu, aku setuju. Akhirnya, setelah dibujuk oleh keduanya, Ghost pun setuju. Sekarang dia tidak tahu siapa dirinya, apa tingkat pendidikannya, apa pengalamannya, atau apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Dia hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah. Mulai sekarang, kita akan menjadi rekan kerja. Gusin mengulurkan tangannya. Ghost awalnya tertegun, tidak dapat bereaksi, lalu dia dengan terlambat memegang tangannya. Ngomong-ngomong, kamu sekarang sudah hilang ingatan, jadi kami harus memanggilmu apa? Dekan tiba-tiba mengajukan pertanyaan ini. Ya, hantu itu tidak punya nama dan bahkan tidak punya identitas. Ini, tampaknya menjadi masalah. Hantu itu menggaruk kepalanya. Atau, kenapa kamu tidak memberi dirimu nama lain? Goda Gusin. Coba kupikirkan. Ghost sedikit malu. Orang tualah yang selalu memberi nama pada anak-anak mereka.
Situasi ini memang jarang terjadi. Yanjing, Jaden, Yulin hilang dan semua pengawal bulan telah tewas. Apakah kau tahu tentang ini? Di markas, Moji mencengkeram kerah Jaden dan bertanya dengan keras. Tentu saja aku mau. Lalu kenapa kau masih berdiri di sana? Saya telah mengirim orang untuk mencarinya, tetapi Laut Cina Timur begitu besar sehingga butuh waktu untuk mencarinya. Jaden melepaskan diri dari ikatan Putri Iblis dan melirik semua orang. Selain itu, hantu itu belum mengirimkan pesan bahaya. Tidak, aku juga ingin pergi sekarang juga, kata Moji penuh semangat. Aku juga akan pergi, Miehun menirukan ucapanku dan berbalik hendak mengemasi barang bawaannya. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, Jeton menghentikan mereka berdua. Ratu Neraka memerintahkan kita untuk tinggal di Yanjing untuk mempersiapkan keamanan pernikahan dan menghadapi serangan dari Bos Sing. Apa kau lupa mengapa Elena menjadi seperti ini? Jeton membalas dengan kasar. Memang, karena pertahanan pangkalan Hades lemah, Bos Sing mampu memanfaatkan situasi. Jika mereka semua pergi ke Laut Cina Timur untuk mencari hantu, lalu bagaimana jika Bos Sing datang lagi? Menurut intelijen, ke-20 pengawal bulan terbunuh dan kuil bulan menderita kerugian besar. Jiqian telah memerintahkan pengawal bulan dari pangkalan kuil bulan Eropa untuk datang memberikan dukungan, tetapi secara umum, jumlahnya masih belum cukup. Namun, hidup dan mati Ghost masih belum pasti sekarang. Jika kita pergi, Bos Sing mungkin akan datang, tetapi jika kita tidak pergi, Ghost pasti akan mati. Moji mengumpat. Bab 1063. Jika kita semua pergi, dan Bos Sing memanfaatkan situasi ini untuk menghancurkan markas ini, maka kita tidak akan punya tempat untuk berdiri di seluruh Yanjing. Jeton membalas, Ratu Dunia Bawah memberiku tugas untuk melindungi markas, dan aku harus menyelesaikannya. Kenapa Chen Yuxin pantas menjadi Ratu Dunia Bawah? Kau benar-benar menerima perintahnya sebagai harta karun. Tidak bisakah kau lihat bahwa dia ingin para hantu berjuang sendiri? Keduanya berdebat tanpa henti dan perlahan mulai bertengkar. Semuanya, diamlah. Pada saat ini, suara dingin dan tajam datang dari belakang, dan semua orang segera terdiam dan melihat ke arah pintu. Tuan Luna. Salam untuk Dewa Bulan. Jangan berdebat lagi, kata Jiqian dingin dan langsung berjalan mendekati Jeton dan Moji. Dewi Bulan, kau datang di waktu yang tepat. Bajingan ini benar-benar tidak tahu terima kasih. Moji tampaknya telah menemukan seorang penyelamat. Jiqian adalah Dewi Bulan. Dia telah mengeluarkan perintah atas nama Yesikai dan memiliki prestise tinggi di Istana Dunia Bawah. Dewi Bulan, bukan berarti aku tidak ingin menemukan hantu itu, tetapi aku harus mematuhi perintah Ratu Dunia Bawah. Sekarang, Dewa Pluto dan Ratu Dunia Bawah tidak ada di Yanjing, dan aku tidak dapat menghubungi mereka, jadi aku tidak dapat bertindak sendiri. Jeton menjelaskan dengan tenang. Aku tahu itu, tetapi Ghost harus diselamatkan. Jiqian mengalihkan pembicaraan dan berkata, informasi intelijen menunjukkan bahwa ada ledakan di rumah sewa, dan semua pengawal bulan tewas. Aku sangat ingin tahu ledakan seperti apa yang bisa membunuh ke-20 orang itu. Itu pasti ledakan gas. Bisakah ledakan gas sekuat itu? Jiqian segera membalas, lagi pula, kebocoran gas itu berbau busuk. Tidak bisakah salah satu dari 20 orang itu menciumnya? Maksud Dewi Bulan adalah ini adalah konspirasi. Wajah Jeton berubah sedikit dan suaranya menjadi rendah. Dengan kekuatan Ghost, dia bisa lolos bahkan jika terjadi ledakan. Tapi mengapa tidak ada kabar darinya dan jasadnya tidak dapat ditemukan di tempat kejadian? Jiqian melanjutkan. Semua orang yang hadir juga tampak serius. Analisis Jiqian masuk akal. Semua orang memiliki perasaan samar bahwa masalah ini tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Dewa Bulan, orang-orang yang terlibat dalam operasi ini adalah pengawal bulan. Jika ada petunjuk, saya ingin mengatakan bahwa kuil Dewa Bulan tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab. Beraninya kau meragukan Dewi Bulan? Tanya Moji, tidakkah kau tahu betapa dia telah membantu kita? Tentu saja, Lady Moongod telah banyak membantu kita, tetapi situasinya sekarang tidak jelas. Para pengawal bulan terbunuh secara misterius. Apakah kuil bulan tidak bertanggung jawab atas hal ini? Jika para pengawal bulan baik-baik saja dan para hantu baik-baik saja, lalu apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Kata-kata Jeton bahkan membuat Jiqian yang biasanya tenang tersipu karena marah. Dia melambaikan lengan bajunya dan berbalik. Dewi Bulan, mohon tunggu sebentar. Tepat saat Jiqian hendak pergi,
terdengar suara samar dari belakangnya. Mimpi buruk, ada apa denganmu? Jikian tampak sedikit marah, dan ada sedikit ketidaksabaran dalam nada suaranya. Ketika dia bersama Ye Shikai, Jeton tidak tahu di mana dia berada. Sekarang dia benar-benar secara terbuka mencurigai Jikian dan Kuil Bulan, dan bahkan menggunakan gelar Ratu Dunia Bawah sebagai perisai. Dewi Bulan, jangan ambil hati perkataan Jeton tadi. Nightmare, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Kau bukan tipe orang yang akan berinisiatif menghibur orang lain. Kata Jikian. Nightmare memiliki kepribadian yang dingin. Selama mereka bersama, dia tidak pernah melihatnya berinisiatif menghibur orang lain. Dewa Bulan, mari kita bicara di tempat lain. Titik. Ini adalah ruang rahasia yang aku buat. Katakan saja apapun yang ingin kau katakan. Jikian duduk di kursi. Nightmare melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Dia sudah lama berada di pangkalan itu, tetapi dia tidak tahu ada tempat seperti itu. Dewi Bulan, Dewa Pluto sekarang berada di Jiangnan dan tidak dapat dihubungi, tetapi kita harus segera menyelamatkan hantu itu. Aku punya firasat bahwa ada pengkhianat. Sebelum Nightmare sempat menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh Jikian. Mustahil. Para pengawal bulan semuanya adalah kandidat yang dipilih dengan cermat. Mereka tidak bisa mengkhianatiku. Jikian menegur dengan dingin. Sebagai orang yang menghargai persahabatan dan kesetiaan, hal yang paling tidak bisa dia terima adalah pengkhianatan. Itulah sebabnya dia sangat gembira ketika Nightmare menyebutkan bahwa seseorang di antara para agen mungkin akan mengkhianatinya. Saya juga tidak percaya, tapi itu benar. Baiklah, kau tidak perlu mengatakan apa-apa. Jika kau ingin mengatakan bahwa ada pengkhianat di antara pengawal bulan, kau bisa pergi sekarang. Jikian berkata dengan tidak sabar. Tunggu sebentar. Nightmare menggelengkan kepalanya. Dia melihat Jikian sedang dalam suasana hati yang buruk. Yah, jika tidak ada pengkhianat di antara pengawal bulan, maka hanya ada satu kemungkinan. Seseorang menyerang mereka dan menyamarkannya sebagai ledakan yang tidak disengaja. Sebelum Nightmare dapat menyelesaikan kata-katanya, Jikian mengambil alih. Ternyata Nona Dewa Bulan sudah memikirkan hal ini. Nightmare awalnya tertegun, lalu tersenyum pahit. Hanya ada dua kekuatan di Laut Cina Timur yang dapat melakukan ini. Yang satu adalah Bos Xing dan orang-orangnya, dan yang satu lagi adalah keluarga Zheng. Lalu menurutmu siapa orangnya? Jikian bertanya balik. Bos Xing sulit ditangkap. Saya khawatir dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang dengan mudah, jadi kemungkinan besar keluarga Zheng yang terlibat. Nightmare menjawab, tetapi mengapa keluarga Zheng menyerang? Tidak ada dendam di antara kedua belah pihak, jadi tidak masuk akal untuk membunuh mereka. Keluarga Zheng adalah satu-satunya keluarga yang kuat di Laut Cina Timur. Tidak akan mudah bagi mereka untuk membiarkan kekuatan luar menyusup ke Laut Cina Timur. Jikian bergumam. Meskipun apa yang dikatakannya masuk akal, itu tidak sejalan dengan kenyataan. Jika keluarga Zheng tahu bahwa Istana Dunia Bawah dan Kuil Bulan telah datang ke Laut Cina Timur, mereka tidak akan dengan mudah membunuh mereka. Ini sama saja dengan langsung membuat marah dua binatang buas dan menambahkan dua musuh yang kuat. Ini tidak bijaksana. Pendekatan yang paling mungkin dilakukan keluarga Zheng adalah memperingatkan dan mengancam mereka. Jika mereka bersikeras tidak pergi, keluarga Zheng akan mengambil tindakan lain. Saya mendengar bahwa putri tertua keluarga Zheng meninggal beberapa hari yang lalu. Dia dibunuh. Nightmare tiba-tiba mengatakan, berita yang mengejutkan. Keluarga Zheng sekarang sedang mengadakan pemakaman besar, dan semua orang di Laut Cina Timur mengetahuinya. Apakah kamu sudah menemukan siapa pembunuhnya? Tanya Jikian. Karena hal seperti itu terjadi pada keluarga Zheng, pasti ada perkembangan baru. Mungkinkah mereka benar-benar melakukannya? Sejauh ini, belum. Selain itu, keluarga Zheng belum membuat langkah besar, dan polisi juga tidak memberikan tekanan apapun kepada mereka. Saya rasa mereka punya cara sendiri dalam melakukan sesuatu. Titik. Jiangnan, pegunungan yang dalam. Kakek, terima kasih sudah mengganggu kami selama ini. Kami sekarang pergi. Ye Shikai dan Chen Yuxin mengucapkan selamat tinggal kepada Chen Yaozu dengan hormat. Lingkungan di sini sangat bagus. Meskipun mereka baru tinggal beberapa hari, Ye Shikai sudah mulai berpikir untuk menghabiskan sisa hidupnya di sini setelah pensiun. Sudah malam. Cepatlah turun gunung dan berhati-hatilah. Xiao Kai, terima kasih telah menemaniku beberapa hari ini. Apa yang kamu bicarakan? Apa yang harus kuucapkan terima kasih?
Ye Shikai menggaruk hidung kecil Chen Yuxin, dengan sangat manis. Saya tidak tahu apakah terjadi sesuatu di luar. Bab 1064. Ye Shikai tiba-tiba merasa sedikit khawatir. Setelah hanya beberapa hari terisolasi dari dunia, dia merasa tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Akan lebih tepat untuk menggambarkannya sebagai dunia yang jauh. Xiao Kai, jangan khawatir. Keluarga Chen berada di bawah asuhan Ruoya, dan Istana Dunia Bawah berada di bawah asuhan Jeten. Terlebih lagi, ada juga Nona Ji. Tidak akan terjadi apa-apa padanya. Chen Yuxin dengan lembut memegang lengannya dan menghiburnya dengan ringan. Kuharap begitu. Ada terlalu banyak hal yang terjadi saat ini. Aku benar-benar khawatir akan terjadi sesuatu yang salah. Ghost dan Moon Guard seharusnya sudah mulai mengambil tindakan di Laut Cina Timur. Aku ingin tahu bagaimana situasinya. Gumam Ye Shikai. Jangan khawatir. Setelah mereka berdua turun gunung, mereka mandi di villa di kaki gunung. Pernikahan sudah dekat, dan sudah waktunya untuk kembali dan membuat persiapan akhir. Yah, mungkin aku memang terlalu memikirkannya. Tunggu, biarkan aku masuk. Begitu keduanya kembali ke pintu villa, mereka melihat seseorang berteriak keras di pintu. Puluhan pengawal keluarga Chen mengelilinginya dengan erat dan mencegahnya mendekat. Cepat izinkan aku masuk, aku ingin bertemu dengan bos. Setelah diperhatikan lebih dekat, orang ini tidak lain adalah Mo Jim, yang sedang menatap tajam ke arah penjaga di depannya, wajahnya tampak marah, dan dia tampak berusaha untuk memaksa masuk. Ini wilayah keluarga Chen. Kalian tidak boleh bertindak liar di sini. Jika kalian tidak pergi, kami akan mengambil tindakan. Penjaga keluarga Chen yang menjaga villa berteriak dengan tegas, memegang tongkat dengan erat di tangannya, dan perlahan-lahan mendekatinya. Ini adalah hutan pegunungan yang dalam. Jika sesuatu benar-benar terjadi, orang-orang di luar tidak akan tahu sama sekali. Kalian sekumpulan kentang busuk, kalian pikir kalian bisa menghentikanku. Gadis iblis itu mendengus dingin dan mengeluarkan pedang lembut dari pinggangnya. Semuanya, harap berhati-hati. Ada penyusup di pintu depan. Segera beritahu Nona Chen. Aku bersikeras masuk hari ini, lihat aku. Gadis iblis itu memegang pedang lembut dan membelah jalan batu menjadi dua. Hentikan, semuanya. Ye Shikai panik dan bergegas maju, berdiri di antara kedua belah pihak. Mereka tidak bisa bertarung di sini. Untungnya, dia tiba tepat waktu, kalau tidak kedua belah pihak akan terlibat pertarungan pedang. Wajah Chen Yuxin sedikit berubah, dan jejak jijik melintas di matanya, tetapi dia tetap mengikutinya. Salam untuk kepala keluarga. Ketika para penjaga melihat Chen Yuxin, mereka menyingkirkan senjata mereka dan membungkuk untuk menyambutnya. Chen Yuxin berjalan melewati Moji dan kedua wanita itu saling memandang. Moji, apa yang kamu lakukan di sini? Ye Shikai dengan cepat meraih lengan Moji, menariknya ke samping, dan bertanya, ini adalah tempat penting keluarga Chen, dan kamu benar-benar ingin bertarung di sini. Xiao Kai, tidak apa-apa. Aku yakin Moji tidak melakukannya dengan sengaja. Pasti ada sesuatu yang mendesak. Chen Yuxin melangkah maju dan berkata lembut sambil tersenyum. Sekarang setelah konflik itu terjadi, tentu saja dia harus meninggalkan kesan, pengertian, pada Ye Shikai. Semuanya, mundurlah. Ayo masuk dan bicara. Ucap Chen Yuxin dengan tenang. Moji, ayo masuk dan bicara dulu. Tepat saat Ye Shikai hendak menariknya, Moji mendorongnya. Hidup atau matinya Ghost tidak diketahui sekarang, tetapi kamu di sini untuk berlibur. Aku buta dan kamu bajingan. Yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa emosi Moji tidak hanya tidak tenang, tetapi menjadi lebih intens. Dia benar-benar memarahi Ye Shikai di depan begitu banyak orang. Apa kau gila? Lagi pula, apa yang terjadi pada Ghost? Bukankah dia sedang menjalankan misi di Laut Cina Timur? Ye Shikai tercengang. Meskipun Moji memiliki temperamen yang buruk, ini adalah pertama kalinya dia memarahi Ye Shikai dengan sangat kasar. Putri sihir, apa yang ingin kau lakukan? Dia adalah Raja Neraka, atasanmu. Kau tidak diizinkan menghinanya di sini. Apakah tidak ada perbedaan antara yang utama dan yang kedua di Istana Dunia Bawah? Chen Yuxin menjadi marah ketika mendengar apa yang dikatakan Putri Sihir. Dia selalu waspada terhadap para komandan Istana Dunia Bawah. Sekarang Putri Sihir mulai mengutuknya, dan sasarannya adalah kekasihnya. Bagaimana dia bisa mentolerir ini? Huff, Chen Yuxin, jangan kira aku tidak tahu apa yang sedang kau rencanakan. Kau meminta Jeten untuk membagi kekuatan Ghost, jelas ingin mengambil alih sehingga kau dapat mengendalikan Istana Hades.
Sekarang hidup atau mati Ghost tidak diketahui, apakah kau puas? Cukup. Yesike tiba-tiba mengumpat dan menamparkan Moji tepat di sisi wajahnya. Oh, terdengar suara tamparan keras. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Mari kita bicarakan hal itu setelah aku kembali ke Yanjing. Yesike berkata dengan dingin, Xiao Xin, ayo masuk. Hades, kau akan menyesali ini. Sang putri iblis berteriak, berbalik dan lari, menghilang di balik pegunungan dan hutan lebat. Ia tampak sangat gembira, dengan air mata di matanya. Kalian semua harus waspada. Kalau kalian bertemu wanita ini lagi, halangi saja dia di luar. Ya, Patriark. Xiao Xin, kemasi barang bawaanmu, kita akan segera kembali ke Yanjing. Ketika Yesike kembali ke kamar, dia masih marah, tetapi Moji juga mengatakan bahwa sesuatu tampaknya telah terjadi pada Ghost. Jika dipikir-pikir, kamu akan tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi di Laut Cina Timur yang membuat Moji datang jauh-jauh ke sini. Xiao Kai, apa kamu begitu cemas? Kamu tadi sangat marah. Karena aku marah, aku ingin mengetahui kebenarannya secepat mungkin. Moji terlalu impulsif. Aku harus segera kembali. Yesike segera mengemasi kopernya. Tunggu sebentar, Xiao Kai. Tiba-tiba, Chen Yuxin menghentikan Yesike, menggenggam pergelangan tangannya erat-erat dengan kedua tangannya, dengan ekspresi gugup di wajahnya. Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Xiao Kai, bisakah kau berjanji padaku satu hal? Kamu duluan. Tidak, kamu harus berjanji padaku dulu. Kau. Baiklah, aku janji, aku akan setuju dengan apapun yang kau katakan. Yesike tidak berdaya. Jika Chen Yuxin bersikap ekstrim, itu akan menjadi lebih mengerikan. Dia sudah memarahi Moji dan tidak ingin menimbulkan masalah lagi. Apapun yang terjadi, pernikahan kita harus tetap dilaksanakan sesuai rencana. Begitu Chen Yuxin selesai berbicara, Yesike tercengang. Baiklah, aku janji. Aku ingin kau bersumpah. Nada bicara Chen Yuxin tiba-tiba menjadi serius. Yesike merasa sedikit tidak nyaman mendengarnya. Dia tidak suka diperintah oleh orang lain, terutama Chen Yuxin. Apakah ini perlu? Yesike menghela napas panjang, mencoba meredakan suasana hatinya yang gelisah. Meskipun bersumpah bukanlah apa-apa, kata-kata Chen Yuxin sangat menyakiti hatinya. Ia seperti orang yang ditinggalkan oleh semua orang dan bahkan calon istrinya pun tidak mempercayainya. Baiklah, Xiao Kai, bukankah seharusnya kau memikirkanku? Pernikahan ini sudah direncanakan sejak lama, dan para tamu sudah diundang. Apakah ada yang lebih penting dari ini? Baiklah, aku bersumpah untuk memastikan bahwa pernikahan akan diselenggarakan sesuai rencana. Apakah itu baik-baik saja? Yesike berteriak pelan, lalu berbalik dan pergi. Xiao Kai, kau milikku. Kau milikku sebelumnya, kau milikku sekarang, dan kau akan menjadi milikku di masa depan. Gumam Chen Yuxin ke udara di depannya. Bab 1065. Yanjing. Orang dewasa. Bos. Kamu akhirnya kembali. Begitu Yesike kembali ke pangkalan Istana Dunia Bawah dan Kuil Bulan, dia dihalangi oleh kerumunan. Kian, apa yang terjadi? Kenapa aku merasa seperti melewatkan banyak hal? Yesike juga bingung. Setelah turun gunung, dia dimarahi oleh Moji tanpa alasan yang jelas. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah sesuatu telah terjadi pada hantu itu. Sesuatu terjadi pada Ghost dan Moonguard selama operasi mereka di Laut Cina Timur. Wajah Jiqian muram. Semua Moonguard terbunuh, dan Ghost hilang. Keberadaannya tidak diketahui. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa Anda tidak mengirim seseorang untuk mencarinya? Yesike terkejut, dan pikirannya seperti diledakkan oleh sebuah bom. Pikirannya menjadi kosong, dan butuh waktu lama baginya untuk bereaksi. Ghost berpengalaman dan pandai menghadapi situasi. Yesike tidak pernah percaya bahwa Ghost akan mati. Berita terkini adalah bahwa keberadaannya tidak diketahui. Ini adalah berita buruk dan kabar baik. Setelah Yesike selesai berbicara, semua orang saling memandang dengan wajah tak berdaya. Apa maksudmu? Cepat pergi. Yesike menjadi semakin marah. Dia sudah sangat bersemangat, dan melihat semua orang menutup telinga terhadap perintahnya, dia menjadi semakin marah. Sesuatu terjadi pada Ghost, tetapi mereka masih tinggal di Yanjing, bahkan Jiqian pun sama. Yesike telah memutus kontak dengan dunia luar di pegunungan, tetapi Jiqian tidak boleh bersikap acuh tak acuh. Sudah 2 hari sejak kecelakaan itu, dan mereka belum meluncurkan operasi penyelamatan apapun. Kian,
Ada apa? Cepat ceritakan padaku. Ye Shike meletakkan tangannya di bahu Jiqian dan mengguncang tubuhnya dengan cemas. Tuan, perintah yang diberikan oleh Ratu Dunia Bawah kepada Jeton adalah untuk memastikan keamanan pernikahan. Kami kekurangan tenaga kerja sekarang. Jika kami mengirim orang ke Laut Cina Timur, pangkalan itu akan kosong. Nightmare menjelaskan dengan ringan. Bajingan. Setelah mendengar ini, Ye Shike sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia mengambil cangkir keramik di atas meja dan membantingnya ke lantai. Tuan, ini semua salahku. Jika Anda ingin menghukum saya, silakan hukum saya. Jeton berlutut untuk meminta maaf. Keluar dari sini. Ye Shike bergegas maju dan menendang Jeton ke tanah. Siapapun yang bisa bernapas, pergilah ke Laut Cina Timur. Tidak seorang pun diizinkan kembali sampai hantu itu ditemukan. Ye Shike meraung marah, dan teriakannya terdengar di seluruh villa. Ya, Tuan. Ya. Semua orang bertindak. Sebenarnya, mereka telah menunggu perintah Ye Shike. Mereka semua sangat marah akhir-akhir ini. Ngomong-ngomong, waktu aku di Jiangnan, aku ketemu Moji. Apa dia belum balik? Ye Shike tiba-tiba merasa sedikit khawatir. Moji marah dan ditinggal begitu saja. Dengan kepribadiannya yang tak kenal takut, sudah pasti dia akan melakukan sesuatu. Moji menemukan cacing itu, menemukan kapan terakhir kali ponselmu mengirimkan sinyal, lalu berlari untuk menemukanmu. Jiqian tersenyum pahit, dia tidak berhenti, tidak peduli siapa yang menasihatinya. Sialan. Ye Shike tiba-tiba merasa sedikit kesal. Jika dia tahu itu, dia tidak akan bersikap impulsif seperti itu. Ada apa? Tanya Jiqian. Salahkan aku, salahkan aku. Ye Shike menepuk kepalanya dengan kesal dan menceritakan semuanya. Kamu sangat impulsif. Sekarang aku tidak tahu kemana Moji pergi. Apa yang harus kulakukan? Ye Shike mendesah. Jika saja dia lebih menahan diri saat itu, mungkin ini tidak akan terjadi. Ini bukan salahmu sepenuhnya. Moji sangat impulsif, dan sesuatu yang buruk pasti akan terjadi pada saat kritis. Jika dia berbicara kepadamu dengan tenang saat itu, kamu tidak akan menamparnya dengan marah. Jiqian melanjutkan, jangan khawatir, Jiangnan lebih dekat ke Laut Cina Timur daripada Yanjing. Jika aku tidak salah, dia pasti pergi ke Laut Cina Timur sendirian untuk mencari hantu. Baiklah, aku juga akan bersiap-siap, dan pergi ke Laut Cina Timur untuk mencari Ghost sekarang. Ye Shike bergegas ke pangkalan. Sejujurnya, dia sedikit serakah dan ingin cepat sukses. Dia mendapatkan informasi rahasia, dan ingin segera membasmi Bos Xing. Dia tidak siap, dan bencana ini terjadi. Keluarga Chen. Xiao Kai, apa yang sedang kamu lakukan? Tepat saat Ye Shike sedang tergesa-gesa mengemasi barang bawaannya, Chen Yuxin tiba-tiba muncul di belakangnya. Oh tidak. Ye Shike tiba-tiba menyadari bahwa dia baru saja mengucapkan sumpah beracun untuk memastikan pernikahan itu akan terus berlanjut. Jika Chen Yuxin tahu bahwa dia akan pergi saat ini, apakah kamu akan pergi? Tanya Chen Yuxin langsung. Tidak, apa yang sedang kamu pikirkan? Ye Shike tertawa dua kali dan diam-diam memasukkan pakaian itu ke dalam cincin penyimpanan. Lalu mengapa kamu merapikan pakaianmu? Praktis. Lain kali aku bepergian. Itu alasan yang lemah. Xiao Kai, apakah kamu ingin pergi ke Laut Cina Timur? Tentu saja, alasan ini tidak dapat menipu Chen Yuxin. Haha, sekarang setelah kau tahu, aku tidak akan banyak bicara. Waktu hampir habis, aku akan pergi dulu. Ye Shike tertawa dan ingin segera pergi dari sini, tetapi dua lengan tiba-tiba memeluk pinggangnya. Yang tidak dia duga adalah Chen Yuxin tiba-tiba bergegas ke tempat tidur, menekan tubuhnya, dan jatuh di tempat tidur bersama. Jangan pernah berpikir tentang itu. Apakah kau lupa sumpah yang kau ucapkan? Chen Yuxin tampak puas, sementara Ye Shike bersikap muram di belakangnya. Mungkinkah saat itu, dia bersikeras membuat Ye Shike bersumpah untuk mencegah situasi saat ini? Mungkin, dia sudah memperhitungkan bahwa Ye Shike akan pergi ke Laut Cina Timur untuk mencari hantu itu. Aku bersumpah akan memastikan pernikahannya berjalan sesuai rencana, tapi hari ini belum hari pernikahan, aku pasti bisa kembali tepat waktu. Tidak, aku tidak setuju. Chen Yuxin sangat gigih dan menolak melepaskan Ye Shike. Xiao Xin, bisakah kau berdiri dariku terlebih dahulu? Ye Shike sedikit geli dan melepaskan diri dari ikatan Chen Yuxin. Jangan pernah berpikir untuk pergi kemanapun. Sikap Chen Yuxin tetap teguh seperti sebelumnya.
Dia terbiasa berada di posisi yang lebih tinggi, jadi nada memerintah tak terelakkan terdengar dalam suaranya. Xiao Xin, tidak bisakah kita bicarakan baik-baik? Ye Shikai tahu dia salah, jadi dia harus mengomel Chen Yuxin pelan-pelan agar berkompromi. Ghost adalah saudaranya yang telah mempertaruhkan nyawanya untuknya, dan sekarang hidup atau matinya tidak pasti, bagaimana dia bisa merasa tenang tinggal di rumah mempersiapkan pernikahan. Dulu saat kau ingin pergi ke reruntuhan Baiki, aku menemanimu tanpa ragu. Sekarang, kau harus mendengarkanku sekali ini. Sementara Ye Shikai berbicara, dia perlahan melangkah menuju pintu. Xiao Kai, jika kau berani pergi, kau tidak akan pernah melihatku lagi. Chen Yuxin tiba-tiba berteriak. Ye Shikai terkejut dan tidak punya pilihan selain menghiburnya lagi. Chen Yuxin tiba-tiba berdiri, bergegas ke pintu dan membacakan serangkaian mantra. Ye Shikai merasa ada yang tidak beres dan bergegas menghampiri. Namun, begitu tangannya menyentuh gagang pintu, dia terpental kembali oleh energi yang kuat. Bukankah ini formasi yang ditemuinya saat pertama kali datang ke keluarga Chen? Tampaknya Chen Yuxin bertekad untuk tidak membiarkannya pergi. Bersambung,